pagi adik-adik semua. Bertemu kembali bersama Kak Tabita, Kak Grace, dan Kak Jo di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap kan? Wah, puji Tuhan, pintar semua. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk berada Tuhan di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau lancarkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau juga Tuhan siapkan adik-adik kami, siapkan kami yang akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ku Mau Taat Pada Yesus. Adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama yuk. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, pintar sekali adik-adik sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, kita akan memujikan lagu TAAT Taat. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat, taat dengan firman Tuhan.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujikan "Ku tak membawa apapun juga". Adik-adik, kita pujikan ini dengan sepenuh hati ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita sembah Dia. Adik-adik belajar untuk menyembah Tuhan ya. Kita pujikan haleluya. Katakan Kau baik Tuhan. Allah kami Bapa, syukur bagi nama-Mu. Kami anak-anak-Mu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan,
kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau berikan pemahaman-Mu kepada anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berikan Tuhan hikmat-Mu kepada hamba yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan, hanya firman yang berasal daripada-Mu lah yang akan disampaikan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Tante Santi dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu GSI Apeniel. Gimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Puji Tuhan. Anak-anak, Tante Santi tetap berpesan pada kalian semua untuk jaga kesehatan karena situasi kondisi yang belum normal karena COVID-19. Nah, kalian harus istirahat yang cukup, makan yang teratur, cuci tangan pakai sabun, dan gak boleh lupa setiap keluar rumah harus pakai masker ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini siapa yang mau diberkati? Tante Santi mau loh. Nah, kalau kalian semua mau, ayo kita buka kitab kita masing-masing di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus ayat 1 sampai 17. Kalian simak, kalian dengarkan baik-baik, Tante Santi yang akan baca ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi itu. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang tua itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga
untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau menganggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Tuhan, anak-anak, Tante Santi tanya, siapa yang pernah naik kapal yang sangat besar? Nah, kemudian setelah perjalanan, setelah sampai di tengah-tengah laut, kemudian datang badai. Hujan deras, angin kencang, ya, ombaknya naik bergelombang-gelombang sangat tingginya, kemudian petir menyambar-nyambar. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan semua penumpang kapal? Pasti kita semua kalau naik di kapal dan mengalami seperti itu, kita pasti merasa cemas, khawatir, takut, ya, semua pasti panik. Karena apa? Takut kalau kapal itu akhirnya tenggelam, binasa semua orang yang ada di dalam kapal itu. Nah, saat itu yang dialami Yunus dan semua awak kapal mengalami seperti itu, ya. Nah, anak-anak, Yunus waktu itu diperintah sama Tuhan, dikasih tugas sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, karena di kota Niniwe sudah banyak sekali kejahatan-kejahatan, ya. Orang-orang yang ada di kota Niniwe itu banyak sekali yang berbuat dosa, sehingga membuat Tuhan murka. Nah, Tuhan memerintahkan Yunus supaya Yunus pergi ke kota Niniwe, menyampaikan peringatan Tuhan ini, menyampaikan kabar keselamatan supaya kota Niniwe bertobat, dan Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang Niniwe. Nah, tetapi lihat, Yunus di sini tidak taat sama perintah Tuhan. Dia tidak patuh, ya. Dia nggak mau pergi ke kota Niniwe, bahkan dia mencari cara bagaimana untuk melarikan diri dari tugas yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya dia pergi ke kota Yafo. Di sana ia mendapatkan sebuah kapal besar yang akan menuju ke Tarsis. Nah, kemudian Yunus ngomong-ngomong sama nakoda kapal itu. Dia naik, dia bayar semua biaya perjalanan untuk pergi ke Tarsis. Nah, tetapi anak-anak, lihat apa yang terjadi kalau Tuhan marah, ya. Kalau Tuhan memberi perintah terus tidak melakukannya, ya. Lihat, akhirnya apa? Setelah kapal itu berangkat, di tengah-tengah perjalanan turunlah hujan yang sangat deras, ya. Petir menyambar-nyambar, kemudian angin sangat kencang, dan ombaknya ngeri, ya. Saking tingginya ombak, kapal yang besar ini terombang-ambing gak karu-karuan, ya, seperti mau tenggelam. Kira-kira apa yang dialami orang-orang yang berada di kapal itu? Mereka semua panik, cemas, khawatir, ketakutan. Nah, tapi anehnya Yunus ini santai, dia malah turun ke dek yang paling bawah. Dia tidur nyenyak
Dia tidak peduli dengan situasi kondisi yang seperti itu. Dia tidak peduli dengan keadaan cuaca seperti itu. Terus pokoknya aku aman, aku jauh dari Tuhan. Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat. Ya. Aku tidur aja, biar orang-orang itu sibuk, bingung, ketakutan, khawatir, panik, biar pokoknya aku tidur. Nah gitu. Ini perkiraan Yunus, pemikiran Yunus. Tetapi anak-anak, firman Tuhan katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau lari kemana, mau sembunyi kemana, ya Tuhan tetap tahu. Tuhan tetap melihat apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Begitupun dengan Yunus. Akhirnya, nahkoda kapal itu mendatangi Yunus. Bangun. Keadaan seperti ini bagaimana bisa kamu tidur nyenyak? Kita semua ketakutan, panik, cemas, khawatir. Kapal kita ini diserang badai. Ombaknya ngeri, hujan deras, angin kenceng, petir menyambar-nyambar. Kamu enak-enakan tidur, kami semua khawatir, ketakutan, panik. Kamu teriak-teriak sama Allahmu supaya Allahmu itu menolong kita, supaya Allahmu itu menyelamatkan kita semua. Akhirnya apa? Yunus bangun, ya. Nah, akhirnya Yunus naik ke atas dek kapal bersama-sama dengan orang-orang yang ada di kapal. Wis, kita buat undi aja. Nanti undi itu jatuh ke siapa? Pasti orang ini yang membuat kita celaka, mengalami seperti ini. Nah, akhirnya mereka membawa undi, dan undi itu jatuhlah ke Yunus. Nah, ketahuan bukan siapa yang berbuat salah. Nah, berkatalah mereka kepada Yunus, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Sebenarnya kamu itu siapa? Kamu pekerjaanmu apa? Bangsamu apa? Kamu berasal dari mana? Ya. Nah, akhirnya Yunus menjawab. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku orang yang takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat sehingga Allahmu mendatangkan malapetaka seperti ini? Akhirnya Yunus cerita kalau Allahnya memerintahkan kepada Yunus supaya pergi ke Niniwe untuk menegur kesalahan orang-orang Niniwe, untuk memperingatkan orang-orang Niniwe, untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat, tidak patuh, ya. Yunus bahkan melarikan diri. Dia pikir Tuhan nggak tahu, padahal nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan murka, Tuhan mendatangkan malapetaka ini. Nah, akhirnya yang kena siapa? Kan nggak hanya Yunus, semua orang yang ada di kapal itu mengalami, ya, karena kapalnya betul-betul diserang badai topan yang begitu hebat. Nah, anak-anak, akhirnya terus apa sekarang yang akan kita lakukan supaya Allahmu menyelamatkan kita semua, menghentikan badai ini, menghentikan topan yang dahsyat seperti ini? Nah, akhirnya Yunus bilang, campakkan aku, lemparkan aku ke dalam laut, maka badai ini akan berhenti, malapetaka ini akan segera berakhir. Nah, orang-orang heran loh, kok seperti itu? Mereka sebenarnya nggak tega, badai seperti itu. Bayangkan, terus Yunus ini dilemparkan ke dalam laut supaya badainya tenang, ombak, gelombang, topan, semuanya berakhir, berhenti. Nah, tapi Yunus tetap meminta kepada orang-orang yang ada di situ untuk mencampakkan dia, untuk melemparkan dia ke dalam laut. Nah, anak-anak, setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, apa yang terjadi?
Seketika itu juga ombak tenang, angin yang topan, angin topan yang begitu dahsyat itu berhenti. Ya, petir, hujan deras yang sangat hebat, sangat lebat itu berhenti. Semuanya berjalan kembali normal, seperti nggak pernah terjadi badai. Nah, ya, mereka semua akhirnya takut dengan Allahnya Yunus ini. Jadi semua yang ada di kapal itu berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Mereka semua bertobat, percaya kepada Allahnya Yunus. Ya, akhirnya mereka sebagai ucapan syukur, mereka menyembelih korban bakaran dipersembahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Karena kasihnya Allah yang begitu luar biasa kepada umatnya, ya, akhirnya Tuhan mendatangkan apa? Yunus tidak tenggelam. Tuhan mendatangkan ikan yang sangat besar, ikan paus. Kemudian Yunus ditelan ikan paus itu, ya. Tetapi anehnya Yunus tidak mati, padahal dia di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Bayangkan anak-anak, Yunus sudah berbuat dosa, berbuat salah, tidak taat, tidak patuh kepada perintah Allah. Tetapi kasihnya Tuhan luar biasa kepada Yunus. Tuhan tidak menghukum Yunus, tidak membinasakan Yunus, tapi karena kasih Allah, ya, Yunus sadar, Yunus bertobat, Yunus minta ampun. Akhirnya apa? Tuhan menyelamatkan Yunus dengan mengirimkan ikan paus yang sangat besar. Bahkan di dalam perut ikan 3 hari 3 malam Yunus dipelihara sama Tuhan, ya. Yunus tetap hidup. Nah, anak-anak, kalau kalian, ya, termasuk juga Tante Santi, semuanya, kalau itu dapat perintah, ya, terutama dari Tuhan, jangan coba-coba untuk kita tidak mematuhi, untuk kita tidak taat, tidak melakukan. Ya, Tuhan pasti marah. Karena apa? Kita anak-anaknya. Terus Bapak kita itu memberi perintah, memberi tugas, ya, kita tidak mau bertanggung jawab, tidak taat, tidak patuh, tidak mau melakukannya, bahkan kita melarikan diri. Ya pastilah orang tua kita marah. Sama, ya, dengan Yunus ini. Yunus melarikan diri, tidak patuh, tidak taat. Akhirnya Tuhan marah. Ya, Tuhan mendatangkan malah petaka. Itulah ketaatan, ya, ketidaktaatan, ya, ketidaktaatan, ketidakpatuhan yang akhirnya mendatangkan musibah, mendatangkan malapetaka. Nah, jadi kalian, ya, kalau ada perintah dari ibu bapak kalian, ya, dari papa mama kalian, dari bapak ibu guru di sekolah, ya, walaupun sekarang belajarnya masih melalui daring, ya, melalui online, kalian harus mengerjakan, ya, betul atau salah, kalian harus bertanggung jawab, ya, pada tugas-tugas tersebut. Kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan marah, khawatir, menggerutu, ngomel, jangan, ya. Karena apa? Ketaatan itu, kepatuhan itu akan mendatangkan berkat, ya. Kita akan diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, luar biasa, ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan Tante Santi, mengingatkan kalian semua, kita semua, untuk kita belajar patuh taat akan perintah Tuhan, amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk patuh taat akan perintah-Mu. Karena kami mau menjadi anak-anak yang taat dan patuh bila Tuhan memberi perintah kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, ketidaktaatan, ketidakpatuhan akan mendatangkan murka Tuhan.
tetapi kepatuhan, ketaatan akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk kami senantiasa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, mampukan kami, ajari kami, tuntun kami anak-anak-Mu, sekolah minggu GJA Peniel, untuk kami mau patuh, mau taat, mau setia dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati kesehatan mereka, pertumbuhan mereka, masa depan mereka, Tuhan memberkati. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.